Hai Mathematical Lovers, kali ini kita akan kupas tuntas untuk materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang merupakan bagian dari materi program linear pada part 4. Oke. Yang akan kita bahas di sini adalah fungsi objektif ya, yaitu menentukan nilai optimum dari fungsi sasaran atau fungsi objektif atau fungsi tujuan, baik itu nilai minimum maupun nilai maksimum dari suatu permasalahan. Nah, contoh soal yang pertama adalah tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif, yaitu fungsi xy sama dengan 6x ditambah 3y dari 3x ditambah y lebih besar sama dengan 3, 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Nah, di mana x-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 dan y-nya lebih besar daripada sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, artinya kalian harus mencari daerah himpunan penyelesaiannya terlebih dahulu. Oke, baik. Yang pertama kita akan gambar garisnya ya, dari pertidaksamaan yang pertama. Oke. Berarti di sini kita akan mencari titik potong terhadap sumbu x dari pertidaksamaan yang pertama ya. Berarti kan y-nya 0 nih. Nah, kalau y-nya 0 berarti kita punya 3x sama dengan 3-nya turun ke bawah ya. 3, maka x sama dengan 3 bagi 3, 1. Oke, kemudian mencari titik potong terhadap sumbu y, x-nya yang 0 ya. Nah, kalau x-nya ini 0, maka y-nya adalah 3. Maka koordinat yang kita peroleh adalah 1,0, kemudian 0,3. Oke, kemudian kita mau gambar garis untuk pertidaksamaan yang kedua. Titik potong terhadap sumbu x, berarti y-nya 0 nih. Kalau y-nya 0, berarti di sini 2x sama dengan 4. Maka x adalah 4 bagi 2, 2. Oke, kemudian titik potong terhadap sumbu y, berarti x-nya 0 nih. Nah, kalau di sini x-nya 0 ya, 2 kali 0 itu kan 0. Maka y-nya sama dengan 4. Maka koordinatnya adalah 2,0, 0,4. Selanjutnya kita mau melakukan titik uji untuk garis yang pertama dulu ya. Nah, titik uji, titik yang kita pilih yang paling mudah adalah 0,0. Setelah itu 0,0-nya kita substitusikan ke pertidaksamaan yang pertama, yaitu 3x ditambah y lebih besar dari sama dengan 3. Nah, x-nya itu kan 0, y-nya juga 0, berarti 3 kali 0 itu kan 0, ditambah 0, maka 0 lebih besar daripada 3. Nah, 0 lebih besar daripada 3 itu pernyataannya salah atau benar? Salah ya. Nah, kalau pernyataannya salah, artinya si 0,0 ini tidak termuat dalam himpunan penyelesaian. Oke, kemudian kita juga akan lakukan titik uji untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, yang kita pilih juga sama ya, 0,0. Kemudian substitusi ke 2x ditambah y kurang dari sama dengan 4. Nah, ini pernyataannya kita lihat dulu di sini hasilnya dulu ya. X, y-nya kan 0 nih. Berarti 2 kali 0 adalah 0 ditambah 0, maka 0 kurang dari sama dengan 4. Nah, untuk pernyataan yang ini adalah benar. Nah, kalau benar berarti 0,0 ini termuat kan ya dalam daerah himpunan penyelesaian. Nah, setelah kita dapat informasi ini semua, kita akan menggambar daerah himpunan penyelesaiannya dulu nih. Oke, kita gambar dulu berarti. Nah, ada sumbu x dan juga ada sumbu y. Oke, kita buat titiknya dulu ya, 1, 3, 4.
Nih. Setelah itu kita tentukan titik-titik koordinatnya ya. Oke, dimulai dari garis yang pertama, dari pertidaksamaan yang pertama. 1,0, berarti di sini 1,0. Kemudian 0,3 di sini. Tarik garis nih. Selanjutnya ya. Oke. Kemudian untuk garis yang kedua dari pertidaksamaan yang kedua, 2,0 di sini berarti dengan 0,4 di atas sini. Kemudian kita tarik garis dari kedua titik koordinat tersebut. Oke. Di sini ya. Nah, kalau sudah, kita tentukan dulu nih daerahnya tuh yang mana. Untuk garis yang pertama tuh kan tadi dapatnya pernyataannya tuh salah. Nah, kalau pernyataan itu salah ya, garis yang pertama tuh berarti yang pasangan 1 dengan 3 ya. Kalau salah itu kan 0,0 tidak termuat. Nah, 0,0 kan di sini nih. Nah, kalau tidak termuat, maka arsirannya itu menjauhi 0 ya, atau kita buat ke atas ini. Nah, kemudian untuk garis yang kedua, tadi yang 2,0 dengan 0,4. Hasil pernyataannya itu kan benar. Kalau benar berarti kan termuat. Kalau termuat, maka arah arsirannya itu kan menuju ke 0 atau mendekati 0. Kemudian kita lihat lagi syaratnya. X-nya harus lebih besar dari sama dengan 0. Nah, maka daerahnya ke kanan. Betul, ini ke kanan ya. Nah, ini juga ke kanan di sini. Kemudian Y-nya lebih besar dari sama dengan 0. Maka daerahnya ke atas. Nah, di sini. Semuanya itu kan ngumpul di daerah ini kan. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa daerah himpunan penyelesaiannya itu adalah yang ini. Oke. Nah, setelah kita menemukan daerah himpunan penyelesaiannya, kita juga bisa menemukan titik-titik daerah himpunan penyelesaiannya yang ini berarti 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 titik koordinatnya. Yang pertama 2,0, kemudian ini 1,0, yang ini 0,3, dan yang ini adalah 0,4. Nah, setelah ini kita punya, barulah kita bisa mencari nilai maksimumnya tuh yang mana gitu kan ya. Nah, maka agar lebih mudah kita bisa tambahkan tabel di sini ya, mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimumnya berarti kita pakai tabel supaya lebih mudah ya. Ada koordinat titik X, Y-nya ini. Kemudian ada fungsinya X, Y ya, fungsi objektifnya yaitu 6X ditambah 3Y. Tadi titik yang kita peroleh itu adalah 1,0, kemudian 2,0, ada 0,3, dan ada 0,4. Oke, langsung substitusi ke si fungsi objektifnya. Berarti dimulai dari yang pertama ya, 6 kali X-nya 1 ditambah 3 kali Y-nya 0. Maka 6 kali 1 6 ditambah 0 nilainya 6. Kemudian 6 kali 2 ditambah 3 kali 0. 6 kali 2 12, 12 tambah 0 hasilnya 12. Oke, selanjutnya adalah 6 dikali X-nya itu 0 ditambah 3 kali Y-nya 3. Jadi 3 kali 3 hasilnya 9. Selanjutnya 6 kali 0 ditambah 3 kali 4 hasilnya 12. Nah, yang kita cari itu adalah nilai maksimum. Maka nilai maksimum di sini adalah 12 ya. Ini 12. Nah, berarti kalau kita mau buat kesimpulan, maka kesimpulannya adalah nilai maksimum dari fungsi sasaran fxy sama dengan 6x ditambah 3y adalah 12 pada titik 2,0 dan juga 0,4.
Oke, kalau kita tulis gini berarti nilai maksimum dari fungsi sasaran f(x, y) sama dengan 6x ditambah 3y adalah 12 pada titik. Yang pertama tuh 2,0 ya, dan 0,4. Selesai. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.